Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Fahruniza dengan NPM 193100043. Saya berasal dari kelompok 14 PPAI, mahasiswi semester 5 Universitas Malahayati Bandar Lampung. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu zakat, infak, dan juga sedekah untuk memenuhi ujian praktikum saya pada program PPAI Universitas Malahayati Bandar Lampung. Berikut penjelasannya. Baik, untuk penjelasan yang pertama kita akan membahas tentang apa itu zakat. Sebelum membahas lebih jauh tentang zakat, kita harus mengetahui dulu apa itu zakat, yaitu pengertiannya. Jadi zakat secara lugah atau bahasa, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah dan juga berkembang, kemudian berkah dan juga terpuji. Sedangkan secara istilah syara, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan sebagian hartanya, dan juga hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai dengan aturan yang telah diberikan, sesuai dengan aturannya, dan juga zakatnya itu diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Ada dalil zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan juga menghapuskan kesalahan dari mereka. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 77, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya laksanakanlah sholat dan juga tunaikanlah zakat. Dengan kita melaksanakan zakat, berarti kita telah membersihkan harta yang telah kita miliki. Zakat dilakukan setahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Dengan mengeluarkan zakat, bukan berarti harta yang kita miliki itu akan habis. Tentu saja tidak. Zakat itu artinya mensucikan dan juga membersihkan, kemudian menambah. Jadi sebagian harta yang wajib kita keluarkan itu walaupun terlihat berkurang, namun sesungguhnya pada dasarnya itu akan bertambah jumlah dan juga keberkahan atas apa zakat yang telah kita keluarkan. Itu insya Allah akan dikembalikan, bahkan bisa lebih dari apa yang kita keluarkan. Dan juga zakat itu akan mensucikan dan juga membersihkan diri kita dari segala dosa. Kemudian si zakat ini dia itu terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Tentu teman-teman sekalian sudah tahu, sudah sering mendengar tentang zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg dan berupa makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Contohnya itu seperti beras, gandum, kurma, dan juga lainnya. Namun kalau di daerah kita tentunya kita melakukan zakat fitrah dengan menggunakan beras. Kemudian untuk yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan juga ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Nah, contohnya jika kita memiliki harta peternakan. Jadi kalau teman-teman semua memiliki peternakan, contohnya seperti misalnya unta. Jadi bila seseorang yang memiliki unta itu sudah ada 5 ekor, itu dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila unta yang dimiliki pun bertambah. Nah, tentang zakat bila memiliki peternakan yang kedua, apabila seseorang memelihara sapi, kerbau maupun kuda, apabila dia sudah memiliki contohnya sapi sudah 30 ekor, artinya seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat malnya. Namun apabila sudah 30 ekor, jika masih di bawah itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya apabila memiliki
kambing atau domba itu apabila seseorang sudah memiliki 40 ekor. Itu dia baru dikenakan wajib zakat. Selanjutnya ada unggas, itu seperti ayam, bebek, dan juga burung serta ikan. Nah, jadi contohnya untuk yang unggas itu seperti ayam, bebek, burung maupun ikan. Contohnya itu apabila seseorang beternak ikan dan pada akhir tahun ia tutup buku, kemudian memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan itu lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongkan ke dalam zakat perniagaan. Nah, selanjutnya itu ada nisab emas dan juga perak adalah 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni, dan perak adalah 200 dirham, yaitu setara dengan 595 gram perak. Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama 1 tahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Jadi kita itu harus mengeluarkan zakat 2,5% dari semua total harta emas atau perak yang kita miliki. Itu tidak hanya perak dan emas, namun juga bisa bentuk lainnya seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, ataupun bentuk yang lainnya. Selanjutnya, dalam berzakat juga tentunya kita harus memperhatikan siapa yang berhak menerima atas apa zakat yang telah kita keluarkan. Akan saya jelaskan beberapa tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada orang fakir, yaitu orang yang amat sangat sengsara hidupnya, kemudian tidak mempunyai harta dan juga tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua, ada orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga itu ada pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan juga membagikan zakat. Kemudian ada mu'alaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, dan orang yang baru masuk agama Islam yang imannya masih kurang atau lemah, itu bisa kita memberikan zakat kepada orang-orang tersebut. Selanjutnya, orang yang memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Selanjutnya ada orang yang berhutang, itu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian ada pun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Selanjutnya ada orang yang berada di jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian ada orang yang sedang di dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sedekah. Jadi pengertian sedekah dan juga hukumnya. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mengenai sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah tertimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Quran Surat Yusuf ayat ke-88. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan
melainkan karena mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan. Kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Nah, pemberian sedekah hendaknya itu benar-benar ikhlas, tidak ada paksaan. Jangan sampai kita menimbulkan rasa riya, jangan sampai ada tertanam di dalam hati sampai ada rasa riya seperti itu. Atau kita mengharapkan pamrih dari orang lain. Nah, kemudian ada hal-hal yang bisa menghilangkan pahala dari sedekah. Dari ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, sebagaimana disebutkan di atas, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya pahala sedekah bisa hilang dikarenakan yang pertama itu menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan, dalam artian mengungkit-ungkit baik kepada si penerima maupun kepada orang lain, kemudian menyinggung hati si penerima sedekah tersebut, kemudian kita bersifat ria atau mempunyai niat ingin dipuji atau ingin disanjung oleh orang lain. Nah, kemudian ada manfaat dari sedekah. Yang pertama itu kita dapat membantu meringankan beban orang lain. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga mempererat hubungan antar sesama. Kemudian yang ketiga itu sebagai obat penyakit. Yang keempat, dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala dan menolak bencana, juga menambah umur. Kemudian memperoleh pahala yang mengalir terus. Kemudian kemudian kita akan dilapangkan rezekinya dan juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari zakat, infak, dan juga sedekah? Nah, ketiganya itu termasuk amal ibadah yang dianjurkan untuk dibayarkan dalam ajaran agama Islam. Ibadah tersebut dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki yang membawa manfaat atau membawakan manfaat untuk orang lain. Namun masyarakat pada umumnya sering keliru, sering menyamakan ketiga hal tersebut. Nah, tapi sebenarnya di antara ketiganya itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, kemudian untuk pengertian zakat itu adalah mengambil sebagian harta dan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Menurut kewajiban melakukannya, zakat adalah amal ibadah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang dikenai kewajiban membayar zakat dan diberikan kepada 8 golongan masyarakat yang telah saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan amal sedekah dan infak itu tidak diwajibkan, hanya saja disunahkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Menurut ahli fikih, pengertian infak adalah semua jenis pembelanjaan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sedangkan sedekah adalah bentuk infak yang lebih khusus lagi, yaitu pembelanjaan yang dilakukan di jalan Allah. Bersedekah tidak harus berupa uang. Kita juga dapat melakukannya dengan cara berbagi pikiran yang berguna dan membantu dengan tenaga. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah yang kedua adalah waktu pembayarannya. Kita dapat berinfak dan bersedekah itu kapan saja ketika kita memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sedangkan waktu pembayaran zakat hanya boleh dilakukan pada masa-masa tertentu saja. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadan. Lalu zakat mal dibayarkan ketika telah mencapai nisabnya dan dimiliki penuh selama 1 tahun. Kemudian zakat, infak, dan juga sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peranan penting dalam kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan, dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan beramal, khususnya amal zakat, kita juga dapat membersihkan harta kita sehingga kekayaan yang kita miliki menjadi harta yang barokah. Mari berzakat, infak, dan juga sedekah sesuai dengan anjuran agama. Baiklah, berikut penjelasan dari saya mengenai zakat, infak, dan juga sedekah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.